Halo guys, kembali lagi dengan saya di sini. Perkenalkan, nama saya Muhammad Iqbal Santoso. Saya dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Prodi Manajemen Universitas Swadaya Gunung Jati Cirebon. Kali ini saya akan membahas tentang memperbaiki kompetensi, dan video ini dibuat untuk memenuhi syarat tugas mata kuliah manajemen inovatif. Apa saja sih yang akan dibahas di dalam video ini? Mari kita simak video berikut ini. Baik, yang pertama itu ada jenis dan kategori kompetensi atau konsep dan sejarah kompetensi. Menurut Michelle Armstrong tahun 1994, kompetensi yaitu apa yang orang bawa pada suatu pekerjaan dalam bentuk tipe dan tingkat perilaku yang berbeda. Selanjutnya ada praktisi MSDM, yaitu kompetensi deskripsi dari karakteristik seseorang. Yang terakhir yaitu menurut Margaret Dele tahun 2003, kompetensi yaitu menggambarkan dasar pengetahuan dan standar kinerja yang dipersyaratkan agar berhasil menyelesaikan pekerjaan atau magang atau memegang suatu jabatan. Berikutnya yaitu ada komponen kompetensi. Yang pertama ada motivis. Motif menggerakkan, mengarahkan, dan menyeleksi perilaku terhadap tujuan atau kegiatan tertentu. Selanjutnya ada self-concept, sikap, nilai, dan citra diri seseorang. Dan selanjutnya ada skill yaitu kemampuan untuk melaksanakan tugas fisik tertentu atau tugas mental tertentu. Selanjutnya ada traits, yaitu karakteristik fisik dan respon konsisten terhadap berbagai situasi atau informasi. Yang terakhir ada knowledge, yaitu pengetahuan atau informasi seseorang dalam bidang spesifik tertentu. Dan selanjutnya ada determine yang mempengaruhi atau membentuk kompetensi. Yang pertama itu ada kepercayaan dan nilai. Kepercayaan dan nilai seseorang terhadap sesuatu sangat berpengaruh terhadap sikap dan perilaku seseorang. Dan selanjutnya ada keahlian atau keterampilan, yaitu aspek keahlian atau keterampilan ini memegang peran penting dalam membentuk kompetensi. Selanjutnya ada pengalaman. Pengalaman merupakan elemen penting dalam membentuk penguasaan kompetensi seseorang terhadap tugas. Yang selanjutnya ada karakteristik personal. Karakteristik kepribadian seseorang turut mempengaruhi terhadap kompetensi seseorang. Selanjutnya ada motivasi. Motivasi seseorang terhadap suatu pekerjaan atau aktivitas akan berpengaruh terhadap hasil yang dicapai. Yang selanjutnya ada isu emosional, yaitu hambatan dan blok emosional sering membatasi penguasaan kompetensi. Selanjutnya yang terakhir yaitu ada kapasitas intelektual, yaitu kapasitas intelektual seseorang akan berpengaruh terhadap penguasaan kompetensi. Yang berikutnya ada tingkat perbaikan kompetensi. Yang pertama itu mudah diperbaiki. Apa sih itu mudah diperbaiki? Yaitu mengembangkan orang lain, efisiensi produk, kerja tim, keahlian teknis, orientasi pelayanan, mengelola kinerja. Yang selanjutnya ada agar sulit diperbaiki. Orientasi hasil, kualitas keputusan, pengaruh penyelesaian konflik, pemikiran analisis kecerdasan organisasional. Yang terakhir yaitu sulit diperbaiki, yaitu isinya ada inovatif, inovasi, integritas dan kejujuran, pengelolaan tekanan, kejiwaan, pemikiran konseptualis, fleksibilitas. Yang selanjutnya ada metode penelitian kompetensi alternatif untuk desain kompetensi, yaitu yang pertama ada desain studi terbaik atau klasik dengan menggunakan sampel. Yang kedua yaitu desain studi pendek dengan panel ahli. Yang ketiga yaitu studi terhadap pemegang jabatan dan pekerjaan di masa depan. Selanjutnya yaitu ada tahap untuk merancang studi kompetensi. Yang pertama yaitu ada menetapkan kriteria, menetapkan ukuran atau kriteria untuk menetapkan kinerja unggul, efektif dalam pekerjaan yang akan dipelajari. Yang kedua yaitu mengidentifikasi kriteria sampel. Kriteria efektivitas kinerja yang dikembangkan dalam tahap 1 digunakan untuk mengidentifikasi kinerja kelompok kinerja unggul dan rata-rata. Yang ketiga adalah metode pengumpulan data observasi bervariasi. Terdapat 6 metode yaitu BEI, panel ahli, survei, database,
model kompetensi, sistem ahli, analisis jabatan, observasi langsung. Yang keempat yaitu ada analisis data dan pengembangan model. Pada tahap ini, data dan seluruh sumber dianalisis untuk mengidentifikasi kompetensi, kepribadian, dan keahlian yang dimiliki pekerja. Yang kelima yaitu ada validasi model kompetensi. Model kompetensi yang diuji dengan melihat jika model dimaksud memprediksikan kinerja dari orang-orang dalam kedua kelompok sampel pada waktu yang sama. Yang keenam yaitu mempersiapkan penerapan model kompetensi. Apabila model ini telah divalidasi, model kompetensi ini telah dapat digunakan untuk berbagai keperluan. Baik, mungkin hanya itu saja materi tentang memperbaiki kompetensi. Kurang lebihnya mohon maaf. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.